totalitas. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kehusuan kita, gerakan kita, bacaan kita semuanya untuk Allah. Tetapi kenapa kemudian selesai sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Setelah kita berhubungan secara penuh, secara totalitas dengan Allah, maka ditutup sholat itu dengan dibuka hubungan dengan sesama manusia. Salah satu yang disebutkan tadi, disolatkan orang yang meninggal, kalau bisa 40 orang, dan perkara Al-Ghafur, Maha Pengampun. Andaikan dosa-dosa kita memenuhi langit dengan bumi, begitu kita bertaubat pada Allah, beristighfar, kemudian kita tinggalkan yang menyebabkan kita berdosa, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang percaya, kalau ada yang meyakini, ragu dia dengan ampunan yang akan diberikan kepadanya kepada Allah, sama dia dengan meremehkan sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Murah Allah itu, lebih besar karunia-Nya, lebih besar pengampunannya daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala selama kita mau memohon ampun. Tetapi ada satu perkara yang sangat berat, itu sebabnya tadi, ya, yaitu masalah adami. Yang disebut dengan masalah adami itu adalah masalah kita dengan sesama manusia. Makanya almarhum ini harus ikhlas keluarganya, harus ikhlas suaminya, harus ikhlas anaknya, memaafkan. Andai pun dalam kehidupan beliau ini ada selang sengketa dengan suaminya, anaknya, kemudian yang lebih luar dari rumahnya ada tetangganya, yang lebih jauh lagi ada dengan warga yang lain, maka bagus-baguslah kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh dua ketaatan, ya. Kita harus memperbagus dua hubungan, hablum minallah, hablum minan. Bagus-bagus kita sesama manusia. Karena pada dasarnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita nanti di akhirat akan dicari. Makanya itu hebatnya perempuan, Bapak-bapak, ya. Hebatnya perempuan itu ada satu bagian dari tubuh perempuan itu yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahim. Rahim. Nanti di akhirat, menurut ulama, rahim ini akan mencari siapa yang keluar dari dirinya, rahim itu. Tetapi ada satu besok di akhirat yang tidak akan tidak akan diakui oleh rahim itu, yaitu orang yang bersengketa dalam hidupnya, orang saling kewat, yang tidak saling sapa, yang tidak saling maaf, yang tidak saling memberikan maaf. Ini yang bahaya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kita hidup di dunia ini satu sama lain saling membutuhkan. Padahal ya sejelek-jeleknya orang bersengketa, dia tidak sadar. Itulah kehebatan orang Islam. Kita saling mendoakan sebenarnya, padahal dia tidak saling kewak dengan itu, tidak saling sapa dengan itu, tapi tetap kita saling doakan. Apa doa kita? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibat. Saling kita saling mohon ampun. Coba aja kita sadar dengan doa ini. Pasti luluh hati kita, ya. Luluh hati kita. Itu adalah bukti bahwasanya orang Islam yang satu dengan yang lain ada ikhwah. Dia adalah saudara. Kalau ada selang sengketa di antara satu sama lainnya itu, maka damaikan dia. Jangan ada yang jadi kompor. Mana sudah panas meledak lagi kompor gas dipakai kompor yang tertangan, itu bahaya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali kepada almarhumah, insyaallah. Tadi ada persaksian. Kita coba bersaksi sekarang. Insyaallah almarhumah orang yang bagus nggih. Nggih. Yang bagus nggih. Nggih. Khair. Jadi sudah jadi saksi. Di hadapan kita sudah bagus, sudah alhamdulillah. Kalau Allah sudah mengampuni. Kenapa? Orang Islam itu, ya, kalau sudah beriman, maka dia sudah dijamin masuk surga. Masuk yang hadir-hadir ini calon-calon penghuni surga. Amin. Selama nanti matinya tidak tanggal keimanannya di dalam agama Islam. Kamu surga doang. Tidak ada yang tidak akan masuk surga ini. Ya. Tapi kenapa kita harus beramal? Ya, kita kan tidak mau mampir di neraka. Di antara umat-umat Rasulullah di akhirat, Bapak Ibu rahimakumullah, dari semua umat Rasulullah dari yang pertama sampai terakhir hanya sepertiga
Sulusun min ummatin Nabi Muhammad SAW dakhala jannah bighairi hisab. Nah, ini masalahnya. Sepertiga dari umat baginda Rasulullah itu sepertiganya saja yang akan masuk surga bighairi hisab. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk di sepertiga itu. Yang akan masuk surga sudah pasti. Yang akan masuk neraka sudah pasti, tidak akan dikurang, tidak akan ditambah. Itulah sebabnya kita berusaha berikhtiar di dunia ini, cari bagaimana kemudian kita di akhirat termasuk nanti yang sepertiga itu. Bagaimana dengan yang lain? Ya, ada yang masuk neraka, tetapi ada syafaat dari baginda Rasulullah masuk dia surga. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang akan menjadi calon penghuni neraka, bahkan kita, ya, umat Islam yang sudah masuk di dalam surga itu diberikan syafaat lagi dari Rasulullah. Karena yang namanya surga itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tingkatannya dari bawah ke atas. Tetapi kalau neraka itu tingkatannya dari atas ke bawah. Nah, itu yang kita harapkan, syafaat baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, jadi inilah ikhtiar. Jadi begitu ada kami dengar yang meninggalnya, berusaha kita hadir untuk ini, tidak lain dan tidak bukan. Doa-doa terbaik kita akan meringankan perjalanan beliau di dalam kubur. Karena yang namanya kubur ini Bapak Ibu rahimakumullah bukan akhir dari kehidupan manusia, tetapi akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Satu yang diharapkan oleh beliau dan akan terus berharap, orang meninggal itu ibarat orang yang terkatung-katung di tengah lautan di mana dia akan nyandar tidak ada. Bagaimana kemudian? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, doa dari ahlinya, doa dari keluarganya, doa dari anaknya, sedekah yang diniatkan untuk beliau, itu yang akan menolong, tidak ada lain. Karena yang namanya orang meninggal, dia putus hidup dunianya, tidak bisa berbuat maksiat, tidak bisa berbuat amal soleh, tidak bisa, terputus. Tetapi amal-amal kita yang masih hidup ini, makanya ada riwayat, dikala ada orang berdoa Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ibarat begini, ada orang yang sedang tenggelam, yang dimana ada orang yang mengirimkan ban, atau ada orang yang sangat kelaparan, ada yang membawakan makanan, berebut ahli kubur itu, ahlul kubur itu untuk merebut makanan itu. Makanya apalagi beliau ini dekat dengan rumah. Memang kalau kita doa dari rumah nyampe, tetapi lebih afdol kalau kita ingin menyenangkan orang yang di dalam kubur, datang ke kuburnya kemudian berdoa di sana. Ibaratnya begini, kita kasih keluarga kita makan yang sangat enak, tapi dititipkan lewat orang lain, senang-senang. Tetapi bagaimana kemudian orang yang disayang dibawakan makan yang enak, kemudian didatangi, senangnya luar biasa. Orang meninggal juga seperti itu. Karena alam barzah ini seperti dinding yang memisahkan dunia dengan akhir. Terus dia berharap. Insya Allah doa-doa kita makanya menjadi bukti. Kenapa dalam sholat Jumat itu menjadi rukun doa Allahumma firil muslimina wal muslimat. Begitulah tinggi loyalitas kita selaku umat Islam terhadap umat yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, tugas keluarga kemudian yang terakhir adalah menyambung silaturahim, perbaiki silaturahim dengan keluarga-keluarganya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya, terutama anak-anaknya. Itu caranya kita berbakti kepada orang tua selain untuk senantiasa mendoakan almarhumah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, dan kemudian kami atas nama pengurus Nahdlatul Wathon Sumbawa Barat beserta banam-banam yang hadir, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dari penyampaian kami, dari kehadiran kami. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita lagi dalam pertemuan yang lain-lain, tidak lain dan tidak bukan agar silaturahim kita senantiasa tersambung. Apalagi bisa dalam satu barisan, yaitu barisan Hizbullah. Karena ada dua barisan itu, Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Nah, kita harap Hizbullah masuk ke Hizbullah, yaitu barisan Allah SWT, tidak termasuk ke Hizbul Syaitan. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya.
Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya acara takziah tadi, maka selesai pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Maka untuk lebih barakahnya acara pemakaman ibunda kami ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami ditinggali oleh keluarga menjadi penawar Bapak Ibu kepada kami dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Allahumma fiqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekaligus undangan bahwa kami melalui pengeras suara ini mengajak dan mengundang untuk dapat kiranya hadir ke rumah duka sejak malam pertama sampai malam ke-9. Ya, mudah-mudahan kita dapat hadir pada acara zikir takbir dari malam pertama hingga malam ke-9. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurun mereka menurun. Iya. Sinian itu seneng mau lewat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Senang wasallam. lewat pahaminya. لصاحب الحزب وطريقة مولانا بالمدارس والمساجد والسنة وقال الشيخ محمد زين الدين الأنصاري ولوصوله ولفروعه لكله الفاتحة.